Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik semua. Di sini Ibu berterima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Dan Ibu berterima kasih kembali karena kalian sudah berpartisipasi meluangkan waktunya. Dan sebelum kita masuk kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita lebih hikmat dan lancar nantinya sampai kegiatan di akhir. Silakan, siapa yang ingin memimpin doa? Saya boleh, Bu. Oke, baik. Silakan, Nak. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak ya, Nak. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini ada yang sudah kenal belum sama Ibu? Belum. Baik, mungkin sekarang Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas Ibu atau nama Ibu, yaitu Umi Latifah. Ibu tinggal di Citayam dan Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI dan di Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, sekilas perkenalan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh, siapa dulu? Oke, yang dari yang dekat dulu ya. Saya izin bertanya, Bu. Nama saya Rehana. Saya izin bertanya, Ibu kira-kira sudah menjadi guru BK dari kapan? Alhamdulillah, Ibu menjadi guru BK itu sudah 2 tahun di SMP ya dulu. Nah, kemudian sekarang Ibu baru masuk nih di sekolah kalian di SMK, seperti itu kan? Ngerti, Bu. Ibu. Saya izin bertanya, Ibu nanti pegang kelas berapa aja? Ibu nanti kebetulan kan di sini Ibu ngajar di bimbingan dan konseling ya, mata pelajarannya. Nah, di sini Ibu ngajar kelas 10 pemasaran, 10 akuntansi, dan 10 administrasi perkantoran. Oh, berarti Ibu nanti pegang kelas saya ya? Iya, Ibu memegang semua jurusan di sini. Ibu. Ibu izin bertanya, maaf ya Bu, Ibu udah menikah Bu? Doain aja ya. Doain ya, Bu. Insya Allah tahun depan. Indah nggak jadi nanya? Oh iya, Ibu tinggal di mana? Ibu tadi di Citayam, daerah Pabuaran. Oh, jadi Ibu di sini ngekos atau tinggal sama saudara, Bu? Ibu di sini tinggalnya di Citayam, hanya saja Ibu ke SMK ini tuh naik kereta gitu pulang pergi. Meskipun jauh ya, Bu ya. Keren banget. Anak angker ini Ibu. Angker apa, Bu? Angker itu anak kereta. Baru tahu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Kalau begitu, silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Dari mana nih kalian mana? Dari sini atau dari sini? Saya. Oke, boleh. Dari jagoan kita nih. Silakan. Oke, teman-teman semua, nama saya Farhan Setiawan, bisa kalian panggil Farhan. Saya dari kelas 10 administrasi perkantoran. Saya Ibu. Halo, perkenalkan semuanya. Nama aku Diva Aulia Rahma. Aku dari kelas 10 akuntansi. Ya, halo semuanya, saya Tirta dari 10 pemasaran. Salam kenal semuanya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meli Handayani. Saya dari kelas 10 pemasaran. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Zahra, biasa dipanggil Dinda, dari kelas 10 administrasi perkantoran.
Halo, perkenalkan nama saya Rehana Najla. Saya dari kelas 10 administrasi perkantoran. Tadi kan saya sudah perkenalan. Perkenalkan nama saya Ina Wiaristanti. Saya dari kelas 10 akuntansi sama kelas dengan Giva. Perkenalkan nama saya Ruke, saya dari kelas 10 berapa? Saya dari Gangguin Meli ya? saya dari administrasi perkantoran Ibu. Jadi berempat saya nih. DCS nih ya kan. Customer service. Lanjut. Semua ketawa. Iya tadi baru kenalan. Ya udah belum guys. Perkenalkan nama saya Arifia Rahmawati, saya dari kelas Kenapa? Tadi ketawa dulu, Bu. Bercanda dulu nih dia, Bu. Kalau misalnya bercanda ini ibu akan pindahkan duduknya nih. Kalau saya Bu. Maaf ya Bu, tadi saya ketawa-tawa. Perkenalan teman-teman, nama saya Arifia Rahmawati dari kelas pemasaran. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Nada Septiani Nosis, bisa dipanggil Nada. Saya dari kelas 10 pemasaran. Ibu maaf, mau ngasih tahu Safira Marwah nggak bisa hadir Bu karena dia sakit. Oh, Dia- oke. Dia sekelas sama aku sama Ina. dari kelas 10 akuntansi. Oke, baik, sekarang sudah saling kenal ya, karena sudah saling berkenalan dan semoga saja bisa saling menjalin hubungan yang baik dan semakin akrab. Berarti di sini itu tadi ada 3 kelas ya, Iya. ada 4 dari administrasi, ada Farhan, Dinda, Ruges dan Anak. Hana. Kemudian ada akuntansi, di sini ada Diva, Ina dan Safira yang nggak hadir ya hari Iya, ini. Ibu. Kemudian yang terakhir ada pemasaran, di sini ada Ari, Meli, Tirta dan Nada. Oke. Baik, karena kalian di sini ada yang sama kelasnya, Ibu harap tidak ada yang saling mengobrol atau berdiskusi sendiri. Jangan mengobrolkan hal yang tidak penting di luar dari pembahasan kita hari ini. Misalnya, di sini yang sekelas Tirta Meli, dia kan duduk di sini sekarang bersebelahan. Nah, kemudian mereka berbisik-bisik nih sehingga mengganggu temannya yang di sebelah atau mengganggu Dicontohin Bu. sehingga mengganggu kegiatan kita hari ini. Seperti itu ya. Ya Bu. Oke, di sini juga Ibu harap kalian bisa saling memberi solusi untuk teman-temannya ya. Nanti apabila ada yang bercanda, mohon diberitahu aja ya. Baik Baik, Ibu. Sebelum kita terlalu jauh, di sini ada yang sudah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Saya belum. Yang sudah Saya ada Meli. sedikit tahu. Kebetulan saya sudah melakukan bimbingan kelompok. Oke, apa itu bimbingan kelompok Hana? Bimbingan kelompok itu kegiatan yang berfokus pada berbagai hal yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan Bu, menurut saya seperti itu. Oke, tepat. Pengalaman dari Meli? Ya Bu, kebetulan saya juga waktu itu ikut bareng sama Hana Bu. Samaan ya. Iya, bareng kan ya kemarin Mereka kan. kemarin beda kelas ya? Iya, tapi saya sama Bu ikut bareng apa nih bimbingan sama dia. Oh, Bu Indah ya? Oh, kata yang itu lagi. Iya. Nah, jadi menurut saya tuh bimbingan kelompok tuh membahas permasalahan umum gitu Bu, yang sedang ramai dibicarakan gitu kan Bu. Terus itu juga memiliki manfaat buat kita juga Bu. Betul. Iya, Menambah betul pengetahuan sekali. juga. Itu kata kunci. Benarkah ya apa yang dikatakan oleh Hana dan Meli? Jadi Ibu akan jelaskan lebih lanjut nih, apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti kita saat ini. Nah,
yang di dalamnya ini membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi, pemecahan masalah individu yang menjadi peserta dalam kegiatan kelompok pada pagi hari ini. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh, Rugis. Kira-kira tujuan kita melakukan bimbingan dan kelompok ini untuk apa ya, Bu? Nah, bagus sekali nih pertanyaan dari Ruges ya. Nah, setelah tadi Ibu sudah jelaskan mengenai apa itu bimbingan dan konseling atau bimbingan kelompok ini, kira-kira teman-teman di sini semuanya ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Ruges berkaitan dengan tujuannya ya? Ada yang ingin Yang udah menjawab? ikutan nih, Bu. Mungkin memecahkan masalah ya Bu ya. Mencari jalan pemecahan masalah Bu. Ini juga Bu, menambah informasi mungkin Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi? Oh ini Bu, biar bikin kita kayak percaya diri kalau misalkan ngomong di depan orang itu. Iya, betul. Ada lagi yang lain? Mungkin biar meningkatkan apa ya, sosialisasi. Misalnya Oke, benar ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Diva? Nada? Dari Bu. Oke, betul sekali ya dari teman-teman sekalian yang sudah menjawab yang telah disampaikan oleh Ari, Heli, Ina, dan Farhan tadi ya. Mengenai tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu akan diperolehnya informasi dan pemahaman baru mengenai topik pembahasan yang kita lakukan nanti ya sampai akhir kegiatan. Lalu kalian juga dapat mengembangkan pribadi kalian, karakter kalian, dan yang tadinya menjadi malu bertanya, malu berbicara, berpendapat. Nah, kalian bisa nih tidak malu lagi atau ragu untuk mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesama teman maupun di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan bisa juga kalian dari bimbingan kelompok ini dapat ide-ide bagus nih dari teman yang tadinya kalian bingung mau ngapain, terus karena kita di sini kan menyampaikan solusi semuanya. Jadi kalian ini dapat berbagai solusi dan bisa diambil titik tengahnya solusi mana yang akan dipakai ya dipilih. Jadi seperti itu guys, bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Boleh Ari? Kalau misalkan nanti ada informasi yang bersifat rahasia itu aman nggak sih Bu? Tentunya aman dong, karena di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tentunya kita akan menerapkan asas kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini kita nanti misalnya yang ada informasi atau masalah yang dihadapi oleh Ina contohnya. Nah, kalian teman-teman di sini wajib tidak boleh memberitahukan informasi yang ada di dalam ruangan ini ya. Jadi yang hanya tahu ya kita saja yang ada di dalam ruangan ini. Oke, terus yang pertama Ibu juga mengharapkan kalian bersukarela untuk menceritakan permasalahan kalian tanpa paksaan ya, dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir seperti itu. Paham yang lain? Paham Ibu. Oke. Pada saat bimbingan konseling ini berlangsung, ada beberapa hal yang harus kalian mengerti. Yang pertama, jika dirasa informasi permasalahan yang bersifat rahasia seperti yang dibicarakan tadi, mohon jangan disebarkan. Lalu kalian diharapkan mampu terbuka agar terciptanya dinamika kelompok yang baik. Oke, selanjutnya Ibu juga mengharapkan kalian aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan hingga sampai akhir kegiatan. Nah, Ibu juga mengharapkan nanti ketika ada teman yang berpendapat, kalian jangan sembarang memotong pembicaraan dari temannya. Mungkin kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu atau menunggu temannya selesai berbicara. Sudah jelas? Sudah jelas ya Mas? jelas Ibu. Oke. Nah, dalam kegiatan nanti kita akan menggunakan teknik sosiodrama ya. Ada yang tahu tidak teknik sosiodrama itu apa? Nah, jadi dalam teknik sosiodrama ini kalian nanti memainkan suatu peran. Perannya ini nanti kita akan berdrama. Nah, masing-masing dari kalian nanti akan memiliki peran nih. Ibu akan membagi peran dari kalian semua. Mungkin nanti ada yang tidak berikut partisipasi, hanya menjadi penonton, tidak apa ya?
Nah, kemudian sosiodrama ini bertujuan juga untuk menghilangkan konflik di dalam dari individu yang di lingkungan sosialnya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, berarti nanti kita ada diskusi gak, Bu? Atau nanti kita cuma pentas drama doang? Ya betul Linda. Jadi nanti kalian pertama-tama akan memainkan masing-masing peran yang akan ditugaskan atau nanti ibu berikan perannya. Barulah setelah itu kalian berdiskusi mengenai tentang drama yang dipentaskan atau mengenai teknik sosiodrama yang kita mainkan nanti. Oke, sebelum kita masuk kegiatan inti, gimana kalau kita bermain games dulu? Coba. Ayo, kuy. Ibu, saya mau nanya dulu, Bu. Ini kita duduk melingkar ini gunanya Oh iya. seperti apa, Bu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Hana udah pernah dia berarti. Diva dulu ya. Oh, Mary udah jawab kan depan. Kan jadi wakilin satu. Boleh? Ibu, kalau menurut aku sih maksudnya biar lebih akrab ya Bu, maksudnya dekat-dekat gini kayak gitu. Terus suaranya juga lebih bisa terdengar gitu Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Hana? Saya sama Bu. Sama lebih akrab Bu kan. Iya. Kalau jauh-jauh kan kita Ya benar ya, jadi tujuan dari kita duduk melingkar ini agar terciptanya dinamika yang baik, lebih akrab dan lebih saling berhadapan juga, agar dapat terrealisasikan hubungan yang baik antar sesama teman yang lain. Seperti itu. baik Bu. Kita bisa lanjut. Mau main game apa? Nggak tahu saya, Bu. Itu Bu yang itu Benda. yang dia tebak apa yang lanjut. Sambung kata. Sambung kata tuh seperti apa contohnya? Coba contohin. Misalnya kategorinya hewan. Berarti Dia misalnya saya nyebut kucing. Sambung kata pakai G. Oh, ambil yang akhirnya ya. Iya. Itu Bu. Boleh. Per kategori Bu berapa kali? Mau Bu ada hukumannya nggak Bu? Iya Bu, Mau hukumannya ada gak? Ada. Apa nih? Mana Aduh. ini? Jangan. Ayo hukumannya mau apa? Nggak usah nih, Bu. Nyanyi. Nggak ada hukuman. Nyanyi dulu. Oh, Biar seru. nyanyi apa? Siapa tahu ada yang sore. Ya mau yang ide mau nyanyi apa? Nyanyi boleh Bu, nyanyi. Nyanyi Bu, Dipa suaranya bagus. Burung kakak tua. Boleh. Kita nyanyi burung yang kalah nyanyi burung kakak tua tapi pakai vokal O ya. Setuju. Setuju. Oke. Ya Bu, setuju ini Bu. Ibu tadi dulu ini yang kalah itu yang salah berapa orang Bu? Ibu mau ambil 4 biar rame. Wah, berarti Ibu berarti 4 kategori ya Bu? Iya boleh. Semuanya kalah aja, Bu. Ya. Berarti mulainya kategorinya apa Bu yang pertama Bu? Kategorinya hewan. Hewan boleh Bu? Iya boleh. Dari Ibu ya? Dari ibu ke Hana. Bu kesini aja apa Bu? Kesini aja Bu. Kesini aja. Mendingan begini deh, basic bener. Bisa aja bukan aku nggak apa-apa. Aku dua yang depannya NI. Sekarang ibu Soalnya kita putuskan iya. Binatang. hewannya. Ibu putuskan dari diri. Oke. Nah Ibu mana Ibu? Hewan terenggiling. Aduh. Gajah. Kucing. Harimau. Ular. Rusa. Angsa. Ayam. Oke, mantap. Macan. N. Satu. Dua. Tiga. Bisa. Oh iya. Bila kan nama ikan. Iya. Bisa. Juga lanjut Ina. Satu. Dua. Anjing. Oh iya. Nggak apa-apa. Gigi, Rayhana gigi. Juga Kak. Kakak tua. Aduh, lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat.
sampai 5 ya, Bu? Iya betul, sampai 5 ya, biar tidak lama. Udah, bentar lagi Bu. Oke, sekarang Lanjutin mau ganti aja. kategori. Ada tahu iguana. Udah ntar aja. Oh, ada yang iguana. Emang ada kalau Itu nggak hewan kayak yang lain. Ada. Anak-anak. Oke. Oke, sekarang kita lanjut dari Tirta ya. Ya, apa? Temanya apa, Bu? Kategorinya sama Bu. Mau kategori apa? Jangan hewan lagi. Udah. Buah ya, buah. Oke, buah. Ibu dari buah gohok. Buah apa itu? dong. Ya. Dong, G. Buah apa lo, G? Kok Dinda enggak? Kan Buah dari apa? Berarti grape. 1, 2, 3, 5. Buah Ada juga ya? gandarinya, G. iya, Pak. Dua ya, Bu, udah 2 ya. Oke, sekarang kita ganti kategori jadi apa namanya? Negara. Boleh. Negara banyak nih. Oke, sekarang dari Ibu ya. Ya, Ibu, saya. Ke Farhan. Ya? Dinda. Kan dilewat Farhan di situ, matinya di Dinda. Oke, sekarang gantinya Ibu kasih nama negara Chili. Berarti apa? Chili. Oh, I sih. Iya, Swedia. Iya. Amerika. lagi. Australia. Lagi. Afrika. Lagi. Selalu saya. Lagi ya. Kok Meli enggak? Sama kapan tuh Bu ini? Kita hari ini negara. Ayo Farhan. Apa? N. Satu. 2, 3, 4. Satu lagi ya, kita pakai kategori apa nih? Oh, iya. Benar. Oke. Benda gampang banget. Iya. Tadi aja yang gampang banyak yang salah. Dari Nada ya, Ibu kasih kata lampu. Oh. 1, Tiga banyak. ya. Gua nggak bisa. G. G apa, G? Satu. 2. Jadi siapa aja tadi yang kalah? Meli, Diva, Ari. Satu lagi Bu, boleh nggak Bu? Iya, beri 5, Bu. Lagi. Ya, satu lagi biar pas, ayo 5. Oke, Sampai habis aja Bu, tinggal satu orang pemenang. Seru tuh, seru. nama-nama apa ya? Artis boleh? Boleh. Daripada bingung kalau artis Bu, nanti Iya, ada yang salah. salah. Apa ya? Artis nyanyi gitu aja. Dunia aja. Oke, penyanyi Indonesia aja. Ya Nggak tahu. Bu, seluruh dunia. Seluruh dunia. Apa nih? Oke, penyanyi ya tapi ya. Jangan Banyak yang salah nih, Mas Dini. Iya, Oke, nih ada Bu. penyanyi di dunia Dari Ruges dimulai berarti ya? dari Ruges. Agnes Mo. Olivia. Ya, belum. Ariel. Iya. Ariel. Ya, benar. Ricardo. Ricardo. Rodrigo. Ricardo. Ricardo. Rodrigo. Ini tadi Olivia doang. Iya, gitu. Udah Olivia. Mana, ayo, L. Aduh, yang pernah deket sama aku. Satu. Penyanyi. Ringo bukan penyanyi apa? Leslar ya, G. Hana Leslar. Udah. Oke, tadi ada siapa aja? Meli, Diva, Farhan, Ari, dan Hana. Ayo dimulai burung kakak tua dengan vokal.
Mau nanya Bu, kalau nggak ikut nyanyi suruh nyanyi sendiri ya. Ini orang nyanyi semua. Yang kayak nyanyi cuma itu berarti. Enggak, suruh nyanyi sendiri Bu. Nah, kalau minggu. Nggak biar meriah tuh tangan taruh. Iya. 1, Lihat aja Bu. 2, 3. Semangat tuh. Gua nih nggak nyanyi Bu. Nyanyi Bu, saya nggak bisa Bu. Nggak nyanyi Bu, suruh nyanyi. Udahan. Ih parah. Nah, lihat di huruf kakak tuh itu kan ada take dulu. Oh iya benar. Sama mana tau Bu ada Oke. cuma nyanyi. Oke. Ya udah tuh, Temenin Ari. Ana temenin. Take dari hitung ya. Tok dong gitu. Ayo, 1, 2, 3. Tahu. Seru. Oke, gimana yang lain rasanya habis Seru, seru. main game? Jadi kangen dulu. Harus fokus Ibu. Nah, gimana nih? Coba Ibu pengen tanya manfaat kita bermain games ini tadi tuh. Kalian jadi bagaimana perasaan? Bahagia. Lebih akrab dulu. Ya, terus Lebih semangat. Semangat. jadi nggak ngantuk. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kakak semua. Baik, Ibu harapkan setelah kita bermain games tadi, kalian bisa lebih semangat, fokus, berkonsentrasi, dan yang paling terpenting adalah kalian ini dapat berpartisipasi aktif di kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, tadi kita sudah mengetahui ya apa itu bimbingan kelompok dan apa saja tujuannya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk kegiatan selanjutnya? Oke, jadi pada kegiatan selanjutnya kita bersama-sama akan Ibu sudah menentukan topik pembahasan hari ini itu mengenai kecemburuan sosial. Nah, ada yang ingin bertanya atau setuju? Itu topiknya tentang apa Bu? Kecemburuan sosial ini misalnya di dalam kelas ini kan kita misalnya ya ada yang cemburu entah ada anak kesayangan atau ya seperti itu. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih mengenai topik kecemburuan sosial yang akan kita bahas hari ini. Coba Ibu minta beberapa dari kalian mengutarakan pendapatnya mengenai apa itu kecemburuan sosial. Dimulai dari Tirta. Kalau menurut saya tuh kayak merasa tersaingi gitu buat sih Bu. Iya betul. Tersaingi oleh ya orang lain. Ya betul sekali ya Tirta. Tepuk tangan. Jadi karena kecemburuan sosial seperti ini itu mungkin adanya ketidakmampuan dalam individu, kemudian atau dalam kelompok. Nah, kemudian anak tersebut melihat anak yang lain mampu dan dia merasa iri, seperti itu ya. Contoh dari kecemburuan sosial. Bisa dipahami anak-anak? Oke, nah jika sudah siap semua, kita akan mulai diskusi nih hari ini dengan menggunakan teknik sosiodrama. Nah, di sini kita akan memainkan sebuah drama sesuai dengan tema yang sudah Ibu tentukan tadi. Gimana semuanya? Setuju? Setuju. Oke, sekarang Ibu sudah membuat peran-perannya tadi. Di sini Ibu akan membagikan peran-peran yang akan kalian mainkan. Nah, drama yang akan kalian pentaskan ini bercerita tentang seseorang siswa yang dia ini anaknya aktif bertanya atau bisa dikatakan aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada sekelompok temannya yang lain beranggotakan 4 orang, dan anak-anak ini itu termasuk anak yang pasif atau tidak ingin
bertanya atau jarang bertanya. Nah, kemudian anak-anak yang sekelompok ini tentunya tidak menyukai anak yang sering bertanya. Kayak seperti ini, karena mereka ini berpikir nggak bisa aktif nih kayak anak tersebut, jadi merasa tersaingi atau merasa cemburu seperti itu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu langsung saja ya akan membagikan peran yang akan kalian mainkan dalam drama ini. Untuk pemeran utama akan dimainkan oleh jeng 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 jeng. Siapa, Bu? Oke. Jadi apa, Bu? Kamu anak pintar. Ya, Ruges. Oh, yang baiknya ya. Ibu udah cakep banget tuh, Bu. Takut banget. Ruges ini karakternya anak yang baik, aktif dalam kegiatan belajar di sekolah, kemudian ya termasuk anak yang berprestasi juga. Kemudian Namanya siapa, Bu? Ceritanya Ruges, Bu. di sini ceritanya Ruges namanya Sania. Channel minyak, Bu. Nggak ngatain loh. Iya, Ari udah iri dulu aku. Wah, cocok deh, Bu. Ya kan baru kenal. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan sekelompok orang, sekelompok siswa 4 anak yang tadi Ibu jelaskan ya, yang tidak menyukai Sania sebagai anak yang berprestasi. Di sini diperankan oleh jeng 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 jeng, oleh Ari. Tuh kan, cakep, Bu. Kemudian ada Meli, ada Diva dan Gita. Di sini teman-temannya ini mereka Belum disuruh menjiwai, Bu. Dia nanti ada saatnya ya, Ri. Nah, di sini karakter dari teman-temannya ini mereka memiliki sifat kecemburuan, iri, dengki, dan yang lainnya ya, tidak patut untuk dicontoh. Baiklah, selanjutnya terdapat ada Bapak Guru nih. Masa ya dong? Oke, karena Ibu melihat di sini ada Nak Farhan sendirian sebagai laki-laki, Ya, Bu. jadi Ibu minta Nak Farhan menjadi Bapak Guru. Ya, guru aku. Dia seneng banget jadi guru. Oke, selanjutnya akan Nama saya siapa, Bu? Setiawan, Bu. Setiawan, Bapak Setia. Nggak ada namanya. Oh iya, benar. Ibu mau bagiin nama samaran ya atau nama dalam perannya. Di sini Ya, Ari dari menjadi Tuti. Oke, Ari menjadi Widya, Diva menjadi Rahma, Meli menjadi Meli menjadi Yani, dan Dinda menjadi Zahra. Nah, di sini Ini saya jadinya siapa, Bu? Iya, Bapak Setianto. Nah, di sini ada yang tidak mendapat peran atau yang ikut bermain drama. Ada Nada, Ina, dan Ruges. Bu, gurunya namanya Wan-Wan aja, Bu. Kalau Setia kurang bagus, Bu. Oh, boleh Pak Wawan. Jadi di sini yang tidak ikut ada Hana, Nada, dan Ina ya. Tapi kita ikut memperhatikan, Bu. Iya, tentunya ya memperhatikan. Bu, nanti Nada ngapain? Nanti Nada menonton. Menonton. Iya, sebagai partisipan. Pengamati. Iya, sebagai yang mengamati. Nah, di sini yang terakhir Ibu ingin minta ada yang menjadi narator atau membaca narasi yang nanti Ibu berikan. Siapa? Saya. Itu kami. Kalau gitu gimana anak-anak, sudah mengerti dengan perannya masing-masing? Bu, ini saya guru apa? Oke, Farhan mau jadi guru apa? Bahasa Inggris. Bahasa Sunda. Matematika. Tadi saya begini. Kan saya menjiwai dulu. Bahasa Sebelum Indonesia aja, Bu. menjiwai dari guru. Oke. Tadi nanya misalnya kamu jauh. Saya lagi mikir juga Pagi, Ibu apa Pak, ya? guru IPA, biologi. Boleh? Biologi itu. Bersedia, Farhan? Masa nggak bisa sih? Ya nanti. Oke.
Iya, Gak Bu, lihat dia lipstiknya. duluan. Lipstiknya udah kayak pamrok. Ya tenang ya anak-anak. Kita lanjut. Iya, Oke, kalian sudah mengerti mengenai peran kalian masing-masing dan silakan untuk bersiap-siap mengenai drama yang akan kita mulai. Dan skrip yang ibu kirim di grup nanti Dinda tolong dikirim ke share anak-anak ya. Iya, Bu. Sekarang ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk menyerapi atau menjiwai karakter dari kalian masing-masing. Oke, Bu. Siap, Bu. Di sini kan karakternya yang berempat itu kan ada yang iri dengki seperti apa ekspresinya, menjiwainya, seperti itu. Oke? Siap, Bu. Oke, silakan ya. Iya, Bu. Ayo coba yang berempat tadi yang jadi teman iri dengki, ibu minta kalian untuk menjiwai berkumpul ya. Untuk Saya pindah nih, Bu. ya boleh, Farhan boleh. Kan gue iri dengki, oh siapa? Udah menjiwai gitu. Ya boleh. Guys bisa. Kita sini aja, kita sini. Kita pojok. Oh iya. Yang lain nanti ibu minta untuk berdiskusi ya setelah memainkan peran. Kita mau serang guys gimana? Farhan sendiri. Kita mau serang guys gimana? Apa lo? Kok galak? Kok malah galak sih, Bu? Menjiwai perasaan baik. Iya, berarti dia udah menjiwai ini, Bu. Takut banget tuh saya. Ya ntar nangis, Bu. Itu kalau nangis gimana, Bu? Guys. Nangis. Guys. Serem banget, Bu. Aduh, Bu. Kita belajar apa, Pak? Ih, capek ya kamu. Nanya-nanya mulu. Oke, kita lihat. Baca skripnya dulu ya, Bu. Ya, Bu, banyak skrip dulu ya, Bu. Udah dikirim ya Dinda? Ya, Bu, udah di grup. Saya cuma awalnya doang, ngapain Bu? Kenapa? Berpendapat. Ya, nanti ibu minta kalian memperhatikan teman kalian lagi yang sedang bermain peran. Nanti di akhir kegiatan ibu akan meminta pendapat kalian. Bagaimana teman-teman kalian ini memberikan atau menjiwai dalam perannya atau akibat sebabnya seperti itu. Tenang aja guys. Kita nggak ngomongin aja. Itu biasanya ngomong Drama ya. Ya udah, abis kita main drama kita istighfar bersama-sama. Terus Kelihatan nggak sih gue? baiklah anak-anak semuanya, saat ini kita sudah menjiwai ya. Gimana? Sudah menjiwai belum? Insya Allah, Bu. Karena sudah kalian sendiri sudah menjiwai atau menggambarkan seperti apa kalian nanti ikut di dalam dramanya. Sekarang kita akan mulai dramanya ya. Baik, Bu. Oke, ibu nanti mungkin bisa di dalam kelas ini atau di ruang BK ini, atau nanti kita di depan juga bisa ya. Iya, Bu. Oke, nanti di sini kita akan membahas sebuah drama yang sudah kita bahas dari awal dan narasinya nanti akan dibacakan oleh Tirta. Oke, silahkan Tirta dibacakan narasinya. Baiklah teman-teman semuanya, saat ini kita akan memulai dramanya. Oke? Oke. Drama hari ini mengangkat tema mengenai kecemburuan sosial, yang dimana bercerita tentang seorang murid bernama Sania. Ia selalu aktif bertanya di dalam kelas. Sania merupakan anak yang aktif dan berprestasi. Tak jarang juga Sania mendapatkan juara umum dalam perlombaan-perlombaan yang ada di sekolahnya. Kemudian hal tersebut
membuat teman-temannya itu merasa iri, dengki, dan tidak menyukainya karena mereka tidak bisa seperti Sania. Drama dimulai. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah mau habis, bagaimana materi hari ini? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Saya Pak izin bertanya. Oh, silakan Ruges. Jadi apa ya Pak pentingnya komunikasi buat kita sebagai anak SMK? Ya, menurut Bapak komunikasi sangat penting bagi kalian semua, apalagi kalian sekolah menengah kejuruan ya, yang nantinya akan langsung bekerja. Tentu dalam kerja nanti sangat dibutuhkan komunikasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi Pak. Saya Pak satu lagi. Oh, Apa ya silakan, Pak? Yes, iya. Tadi saya belum paham Pak yang verbal sama perbedaan verbal sama non verbal. Ya, jadi komunikasi ada verbal dan non verbal ya. Kalau verbal itu dari lisan, ucapan, dari mimik juga bisa. Sedangkan non verbal itu dari tulisan. Jadi cara gampang membedakannya seperti itu, guys. Baik Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak tutup ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kita pulang ya Pak. Oke. Ya Pak. Hati-hati ya. Guys, pulang dulu ya. Pulang dulu ya guys. Duluan ya guys. Iya. Capek banget gak sih? Iya, capek banget. Nanya mulu gak sih? Capek gak sih gitu? Sisanya mah Aldi ngerti gak sih? Iya, kayaknya. Kan katanya pinter ya? Iya. Apa jangan-jangan tuh dia nanya mulu cuma buat jadi caper guru aja? Iya, biar nilainya bagus. Iya, betul banget gue tadi. Orang mah udah capek-capek kita ya? Iya, dan tadi gue juga udah lapar tahu. Iya, makanya yuk. Makanya gara-gara dia kita jadi nunda istirahatnya. Nanya-nanya mulu, kok udah selesai. Masih gue nanya. Iya kan? Capek banget. Yaudah lah ya, makan aja lah, kita makan aja yuk. Makan yuk. Lapar banget gak sih? Lama banget tadi gara-gara si Sania deh. Udah tuh udah ditutup ya sama Pas Tia ya. Tapi masih aja lapar. Katanya pinter ya nggak sih? Iya benar. Itu dia caper cuma biar. Oh si Sania lewat. Iya. Oh iya lewat aja. Aja setelah. Caper banget. Kan gue masuk. Apa lihat ke sini? Caper lo. Caper ya? Oke, tepuk tangan untuk Oke, gue harap setelah drama yang dilakukan oleh teman-teman tadi tidak ada keterusan ya, misalnya iri dengkinya terbawa sampai keesokannya atau sampai nanti Rugesti dibully terus. Iya. gitu. Ini galak semua. Ini kita kan enak baik-baik Bun, bener kan ya? Emang gue galak guys. Dari Ibu harap nanti kalian semua sudah melepaskan peran-peran kalian yang tidak baik, Oke. yang baik diambil dan yang tidak baik jangan dicontoh. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan drama tadi, kira-kira apa nih yang kalian tahu mengenai sosiodrama yang bertemakan kecemburuan sosial? Saya Bu, pengamat. Iya. Bagian pengamat. Dimulai dari Nada, boleh. Kalau menurut saya kecemburuan sosial itu yang tadi diperanin sama UGS ya Bu, Ya. itu sama teman-teman yang lain dia karena iri sama UGS karena kan UGS sih istilahnya masnya pinter prestasi kan di sekolah, terus juga ya makanya teman-temannya tuh pada iri. Ini orang Kalau gurunya gimana gurunya? mau banget. Nanti komentarin juga ya, Bu. Iya, gantian. Nanti ya Pak. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk Nada. Sekarang dari Ina. Ini terkait kecemburuan sosial dulu ya Bu ya? Iya. Jadi belum ke mengomentari peran kan? Iya. Kalau menurut saya ini dilihat dari pementasan psikodrama yang telah teman-teman Sosiodrama. Pas ke bawah kemarin. ya maaf, sosiodrama yang teman-teman tampilkan ini mungkin jika dilihat dari nyatanya yang seperti Meli, Dinda, Diva, Ari perankan ini
biasanya itu mereka itu bermula karena insecure Bu. Jadi mereka, kok mereka bisa ya, kok saya nggak bisa kayak gitu. Nah di situ jadi muncul tuh Bu kayak iri, dengki gitu. Dan mereka itu dari insecure itu tuh nggak mau untuk lebih baik lagi, malah jadi kayak ya udah sih gue cuma bisanya segini gitu. Dia doang yang baiknya, dia doang yang pinternya gitu. Jadi muncullah kedengkian di hatinya gitu Bu kalau menurut saya. Baik sekali ya, tepuk tangan. Selanjutnya, Kalau menurut saya dari yang saya tangkap drama tadi itu kan kecemburuan sosial ya Bu. Itu berarti kan artinya yang apa sih namanya kecemburuan sosial ya. Jadi kayak dia nggak mampu kan nandingin nih mereka ini nggak mampu kan nandingin Sanya gitu kan. Jadinya kan dia apa namanya iri dengki itu iya iri dengki kan. Tapi bisa Bu dikasih solusi. ya, oke. Iya kayak misalnya mereka nanti main sama dia terus jadi nggak iri lagi. Boleh. Saya mau nanya kalau misalnya orang yang iri terus nggak bisa nandingin kemampuan yang kita miliki itu bisa nggak sih Bu ada solusinya biar dia tuh berubah sikapnya, biar dia tuh nggak iri terus gitu Bu? Ada dong pastinya. Nah nanti untuk pertanyaan Hana akan Ibu jelaskan atau minta pendapat dari teman-teman di kegiatan selanjutnya. Oke? Kita simak ya. Nah, oke, jadi kecemburuan sosial ini benar yang dikatakan oleh Nada, Ina, dan Hana merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memahami atau menerima perbedaan sosial yang terjadi pada masyarakat. Nah, jadi sebenarnya ini kecemburuan sosial ini merupakan banyak sekali faktor-faktor yang terdapat dalam kecemburuan sosial. Misalnya seperti ya anak-anak ini tidak mampu membeli barang yang bagus atau yang tadi Roges perankan tidak mampu mencapai pendidikan atau pembelajaran yang sama sehingga memunculkan rasa iri dan dengki. Ya masih banyak lagi kecemburuan sosial. Nah kebetulan hari ini kita membahas tema tentang kecemburuan sosial yang terjadi di kelas. Oke, baik anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai kecemburuan sosial? Paham. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai drama tadi ya. Masih ngobrol. Suasana Oke, Ibu mau minta pendapat dari Tirta mengenai peran yang dimainkan oleh teman-temannya. Menurut saya Bu, Ya. udah sekelas acting. Wah, acting drama beneran ya. Sama apa ya? Saya debut acting. Khususnya yang dapat peran yang apa ya? Irinki itu sangat menjiwai banget. Terus si yang anak baiknya juga bisa gitu memposisikan diri sebagai yang harus anak baik-baik gitu. Bisa tahan saya sih. Bener. Padahal kan pasti, padahal kan aslinya kasihan banget katanya gurunya sih tadi. Guru ya selain yang guru. Gurunya guru banget sih. Harusnya bisa lebih peka ya. Bagus semua. Kayaknya Farhan cita-citanya jadi guru ya. Semoga. Amin. Kita doakan. Oke, Bajunya apa? Bajunya juga udah keren banget Bu. Dia bisa nyesuaiin bajunya dia sebagai apa gitu. Terus dia pakai pakaian seperti guru bagus. Oke, tepuk tangan kita. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Tirta mengenai peran yang dimainkan oleh teman kalian ini sudah sangat menjiwai atau memperdalam karakter yang telah dimainkan oleh perannya masing-masing. Nah sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada yang bermain peran. Wah. Oke, menurut kalian ini setelah kan kalian sudah melakukan dramanya, tentunya kan kalian sudah bisa merasakan gimana sih rasanya menjadi orang yang tersisihkan atau diirikan, yang memiliki, kemudian orang yang iri dengki seperti apa.
mengenai kecemburuan sosial yang di topik kita hari ini. Gimana? Ada yang mau bersedia tunjuk tangan? Atau ibu tunjuk? Ditunjuk ibu, ditunjuk. Ditunjuk juga ibu tunjuk saya. Oke, ibu minta dari Ari dulu. Oke, tadi apa ibu pertanyaan? Mengenai kecemburuan sosial, kan kalian Kita sudah pernah- mendalami. Iya. Oh, oke, tadi kan saya, Diva, Dinda, dan Meli sudah bermain peran menjadi yang iri dengki ya, yang julid sama UGS. Nah itu tuh emang benar-benar terasa sih Bu feelingnya. Apa kenapa begitu? Jangan terbawa ya, Ari ya. Iya, nggak boleh dilepas. Oke. Nah hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya sampai sekarang tuh masih sering banget Bu di dunia nyata ini. Ada lah orang yang gak suka sama kita gara-gara kita pintar, iri lah ini itulah, terus ngomongin di belakang lah. Banyak Bu kayak gitu. Cuman ya menurut saya sih itu sebaik-baiknya kita gimana aja. Apa namanya? Apa sih namanya tuh? Apa? Ini mengatasinya gimana? Terus kalau misalnya dari UGS itu juga ya kalau misalkan emang itu nggak terlalu menguntungkan bagi dia tuh nggak usah diambil pusing kayak gitu. Iya. Tapi kalian ibu minta dari Rogesti nih sebagai peran utama kita. Kalau menurut saya sebenarnya yang iri dengki itu mampu untuk mengejar apa yang mereka mau. Tapi karena di dalam hatinya udah tertutup tuh, karena udah keduluan takut tersaingi, karena udah keduluan kita gak bakal bisa, jadinya udah tuh ketutup, jadi ke bawah aja seterusnya kayak gitu. Bukan. Nah, tadi ibu minta Farhan sebagai bapak guru nih. Misalnya, ibu mau tanya gimana sih mencegah kecemburuan sosial dalam kelas ini terjadi? Nah itu saya sebagai guru tadi kayaknya kurang peka ya Bu terhadap siswa-siswanya ya. Ada yang kebagi-bagi ini dia satu geng, dianya nggak ditemenin gitu. Mungkin guru BK mungkin Bu bisa Bu mengatasi kecemburuan seperti ini Bu. Ya bisa. Mungkin ibu mau tanya lagi nih kepada Nak Farhan. Misalnya kan tadi Nak Farhan bilang ingin menjadi guru. Aduh. Ketika Nak Farhan ini menjadi guru, kemudian mencegah terjadinya kecemburuan sosial ini seperti apa? Ya menurut saya kalau sebagai seorang guru bisa membagi porsinya masing-masing Bu. Jadi jangan ke yang baik aja yang menurut gurunya itu baik. Jadi siswa yang lain tuh nggak dikasih kesempatan gitu. Mungkin juga bisa lebih peka ya Bu terhadap sosial siswanya gitu. Lalu apalagi ya? Mungkin bentuk pertanyaannya jangan di akhir-akhir banget Bu gitu biar yang lain mungkin dia pada pengen pulang Bu tapi tugasnya menanya terus gitu jadi dia kesel mungkin gitu Bu. Seperti itu menurut saya Bu. Oke, selamat pertanyaan itu Pak. Oke, baik, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit atau membahas sedikit mengenai drama yang dipentaskan oleh teman-teman sekalian. Mengenai kecemburuan sosial adalah ketidakmampuan seseorang untuk memahami atau menerima perbedaan sosial di lingkungannya seperti yang tadi dipentaskan ya. Nah, jadi kecemburuan sosial ini adalah suatu hal yang tidak baik dan tidak diinginkan ya tentunya. Tapi tak dipungkiri hal ini itu pasti sering terjadi khususnya di kalangan di sekolah ya kan. Nah, kecemburuan sosial ini biasanya timbul karena perasaan yang tidak dihargai, merasa tidak dibutuhkan atau merasa tidak mampu gitu. Jadi dia merasa tersisihkan sehingga dia memindset pikirannya tuh dia kok jadi kayak so jago, so pintar seperti itu, sehingga menimbulkan rasa benci terhadap orang lain. Nah, kecemburuan sosial ini apabila dibiarkan secara berlama-lama maka akan membuat kita merasa benci yang terlalu mendalam gitu sehingga tidak baik juga ya di agama Islam pun. Nah, di sini apabila kecemburuan sosial tidak diperbaiki biasanya menimbulkan konflik. Nah, untuk itu perbaikilah kecemburuan sosialmu karena kecemburuan sosial tidak ada gunanya dan tidak akan membuat kita maju. Makan gitu tadi udah menjawab pertanyaan saya. Iya, nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Hana ya. Kita Hana. Sudah paham?
Nah, oke, karena tadi Ibu sudah menyimpulkan sedikit mengenai pembahasan kita pada kegiatan hari ini, sekarang giliran dari kalian nih untuk berpendapat mengenai pembahasan pada hari ini atau mengenai tentang kecemburuan sosial. Silakan, Dinda. Iya Bu. Jadi berdasarkan teknik sosial drama yang sudah kita laksanakan hari ini mengenai kecemburuan sosial. Jadi kecemburuan sosial itu merupakan ketidakmampuan untuk memahami atau menerima bentuk perbedaan dalam masyarakat. Contohnya itu kayak yang tadi kita pentaskan ya Bu, ada teman yang lebih pandai, lebih aktif, terus temannya ini jadi iri karena mereka nggak bisa kayak temannya yang aktif itu, jadinya malah membicarakan di belakang, ngomong yang nggak baik. Harusnya kita sebagai teman yang, maksudnya teman yang nggak mampunya itu harusnya sih melihat teman yang lebih aktif jadi lebih termotivasi, bukannya malah jadi membicarakan di belakang. Gitu sih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu minta nada. Menurut saya juga sependapat apa? Belibet sama Ibu sama Dinda. Yang sama dong. Ini hari kita Mau ya Bu, kan hari mulu. Udah. Menurut saya sependapat Ibu sama Dinda. Terus juga menurut saya kecemburuan sosial itu dia rasa munculnya tuh dalam waktu bersamaan ya Ibu. Kayak tadi juga teman-temannya nih di kelas ya tadi aku nggak tahu. Iya di kelas. Terus juga ya padahal guys maksudnya nggak makan. Terus tapi teman-temannya tuh pada iri Ibu. Gitu sih Ibu. Betul sekali. Baik, terima kasih kepada Dinda dan Nada yang sudah menyimpulkan mengenai kegiatan hari ini. Sekarang Ibu minta kalian ber-BM3 nih. Gimana sih menurut kalian mengenai pembahasan kita hari ini? Ibu minta dari Ina. BM3 itu Oke, sabar ya, Di. BM3 itu maksudnya gimana? Ina ini ya perasaan Ina seperti apa gitu pada kegiatan hari ini? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini ya Bu, dari awal sampai akhir mungkin ya, sangat seru Bu, apalagi tadi waktu kita main games gitu. Jadi kan kita beda kelas, terus langsung ngerasa kayak bener-bener akrab gitu. Terus topik pembahasannya pun kalau menurut saya tuh sangat bermanfaat gitu, karena kan itu relate sama kehidupan kita ya, apalagi di dalam kelas gitu Bu. Jadi saya merasa senang mengikuti kegiatan pada hari ini. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Hari Ibu. Ada Ibu. Semuanya pernah kan? Ya udah, kalau menurut saya BM3 dari saya Bu, menurut saya pertemuan hari ini sangat seru, bermanfaat gitu kan. Tadi kita juga bermain peran tentang iri dengki ya, kita jadi lebih paham kalau misalkan iri dan dengki itu harusnya nggak baik dan nggak boleh untuk ditiru. Dan seharusnya tuh kalau misalkan kita ketemu kasus teman yang kayak Ugesti di kelasnya, harusnya dipepet aja, ditemenin, ajak berteman, jadi sebagai contoh. Terus si Uges ini jadi motivasi kita buat belajar. Oh, si Uges aja pintar, kita pasti bisa, harusnya gitu. Terus jadi lebih paham gimana sih cara mengatasi iri dan dengki yang tadi sudah Ibu katakan. Sekarang Ibu minta Meli. Kalau BM3 perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, apalagi kan tadi kan saya juga kan ini ya Bu ya, jadi pemeran juga kan Bu. Nah itu tuh kayak seneng banget gitu Bu, saya juga jadi ngerasain gimana rasa gelisahnya kalau jadi orang yang iri gitu kan. Nah terus menurut saya juga kegiatan ini juga bermanfaat juga Bu buat menambah pengetahuan saya gitu Bu, kalau kelakuan itu tuh nggak boleh, kayak perilaku itu tuh nggak boleh gitu Bu. Bentar, ada ingin menyampaikan lagi? Saya Bu. Boleh? Ya, tadi kan saya jadi guru ya. Ya. Ya, seru Bu, nambah wawasan juga. Kapan lagi saya bisa jadi guru sekolah Bu?
Ada lagi yang lain? Bu, hari ini Bu pokoknya jadi pengalaman Menambah baru kita. ilmu. Jadi gak monoton Bu. Iya. Oke. Sebelumnya sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu ingin bertanya apakah kalian ingin mengikuti kegiatan bimbingan kelompok lagi ini bisanya di hari apa atau kita mau kapan dan di mana? Di hari yang sama. Minggu depan Bu. Iya boleh. Berarti di hari yang sama minggu depan dan di ruang BK lagi ya? Iya, Bu. Ibu kira-kira Bu? Biasanya sih atau sama juga kayak sekarang? Boleh, Bu, pagi ya Bu. Bisa, Bisa. Oke. Ini Bu, tekniknya pakai cake gitu lagi apa gimana Bu? Itu masih rahasia. Oke. Kamu tahu Bu. Itu masih rahasia ilahi nak paham. Jauh banget ya. Oke, Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut serta atau bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Nak Farhan. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita pulang, kita gimana kalau nyanyi dulu? Nyanyi apa ya? Kita nyanyi perpisahan berpulang-pulang. Lagunya Bu. Ya kan misalnya yang sayonara. Oh, kirain ini lagunya. Mulu Bu. Perpisahan berpulang-pulang. Ya itu kan Ya, sayonara boleh Bu. berpulangan. Oke, sayonara boleh? Boleh. Diva, guys, sudah? Enggak Bu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, sekian terima kasih pada kegiatan hari ini. Ibu pamit, kalian bisa lanjut ke kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.